Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau kupas bab 16 dari The Mind of the Strategist ya. Fokusnya di pengambilan keputusan berwawasan jauh. Menarik banget ini. Kita kan sering ya lihat pengusaha sukses gitu, terus mikir, kok bisa sih dia tahu? Kayak punya bola kristal aja gitu. Tapi ternyata, ini bukan sihir atau untung-untungan semata. Ada polanya loh. Nah, kita coba bongkar lu rahasia di balik keputusan-keputusan yang kelihatan visioner ini. Misi kita hari ini memahami 5 kondisi kunci yang membedakan para visioner bisnis ini. Siap? Oke, yang pertama dibahas itu soal mendefinisikan domain bisnis. Katanya ini krusial banget. Definisinya itu bukan sekedar jual produk A atau B, tapi lebih ke fungsi produk itu buat pengguna. Gimana tuh maksudnya? Iya, bener banget. Itu fundamental sih. Contoh paling gampang mungkin Yamaha ya. Coba bayangin kalau mereka dari dulu mikirnya, kita ini cuma pembuat piano, atau kita cuma pembuat motor. Mungkin mereka nggak akan kepikiran bikin alat musik elektronik, audio, atau bahkan peralatan ski sama tenis kan? Oh iya ya, jauh banget lompatannya. Nah, karena mereka mendefinisikan domainnya lebih luas sebagai penyedia industri rekreasi. Fokusnya ke apa sih yang didapat pengguna dari produk mereka? Rekreasi, hiburan. Jadi, ini bikin mereka lebih fleksibel dan stabil jangka panjang. Kayak deterjen juga kan? Orang beli bukan karena mau deterjennya. Tapi mau bajunya bersih, kemampuan mencucinya itu. Tepat. Jadi ngerti fungsi inti buat pengguna itu, wah, penting banget. Oke, paham. Jadi tahu lapangan bermain kita dari sudut pandang pengguna itu fondasinya. Nah, setelah itu jelas, gimana caranya kita memprediksi apa yang bakal terjadi di lapangan itu. Buku ini nyinggung soal bikin skenario sebab akibat. Ini maksudnya analisis tren gitu ya, bukan ramalan asal. Betul. Ini bukan soal nebak-nebak untung-untungan, tapi lebih ke melihat gaya-gaya atau kekuatan apa aja sih yang lagi bekerja di pasar itu. Sosial, ekonomi, teknologi. Terus dirangkai hubungan sebab akibatnya secara logis. Contohnya di buku itu, perubahan sosial, kayak makin banyak istri bekerja. Iya? Nah, secara logis kan ini akan meningkatkan permintaan makanan siap saji. Tapi bukan sebarang siap saji, yang berkualitas tinggi gitu. Masuk akal. Strategi yang bagus itu, ya memanfaatkan tren ini. Jangan malah dilawan. Atau contoh lain, pom bensin. Karena mobil makin canggih, makin jarang perlu servis kecil-kecilan di pom bensin kan? Betul. Udah jarang lihat orang buka kap mobil di pom bensin sekarang. Makanya, mereka perlu mikir ulang fungsinya. Mungkin jadi kayak plaza kenyamanan kecil. Jual kopi, makanan ringan, ATM, gitu-gitu. Jadi analisis sebab akibat yang cermat bisa buka peluang baru ya. Nah, ini nih bagian yang seringkali agak susah dipraktekkan. Fokus sumber daya. Udah punya ide bagus, skenario udah ada, tapi katanya jangan tergoda ngerjain semuanya. Pilih beberapa aja, terus kerahkan semua sumber daya. Kenapa sih harus gitu? Ya karena simpel aja, sumber daya kita kan terbatas. Mau itu orang, teknologi, apalagi uang. Kalau disebar ke terlalu banyak proyek atau ide, Jadinya nggak ada yang maksimal ya? petaruh pinter kan nggak pasang taruhan kecil di semua kuda. Dia analisis dulu, terus pasang taruhan besar di beberapa kuda yang paling potensial. Nah, banyak perusahaan Jepang yang sukses katanya di buku ini. Iya. Itu karena mereka menaklukkan satu faktor kunci sukses atau KFS satu persatu. Misalnya masuk dari pasar low-end dulu, kuasai itu, baru naik kelas. Itu soal konsentrasi kekuatan. Konsentrasi kekuatan. Oke. Tapi gimana kita menyeimbangkan ambisi besar sama ya kemampuan real kita? Kondisi keempat ini kan ngomongin soal menyesuaikan langkah. Jangan sampai lompatan strategis malah bikin kita ngos-ngosan di tengah jalan. Betul sekali. Ini pentingnya realisme. Ambisi itu bagus, tapi harus diukur sama kapasitas yang ada. Kalau enggak, bahaya. Contohnya di buku itu Tokyo Electric Company. Mereka lihat, wah, mesin kasir elektronik ini bakal jadi the next big thing. Tapi sumber daya mereka terbatas. Terus gimana? Mereka ambil keputusan berani. Fokus penuh ke elektronik dan mereka korbankan lini mesin kasir mekanis mereka yang mungkin saat itu masih jalan. Wah, keputusan sulit pasti ya. Sulit, tapi karena fokus dan konsentrasi itu, mereka akhirnya berhasil dapat pangsa pasar yang gede di elektronik. Ini namanya realisme strategis. Realisme strategis.
Suka saya istilahnya. Nah, terakhir nih, kondisi kelima. Pegang prinsip dasar, tapi siap berubah kalau kondisi fundamentalnya geser. Ini kayak paradoks ya. Kapan kita harus kekuh, kapan harus belok arah. Kuncinya itu di pemahaman kenapa strategi awal kita itu berhasil. Asumsi-asumsi apa sih yang mendasarinya? Selama asumsi itu masih valid, ya pegang teguh strateginya. Tapi, begitu ada perubahan drastis di lingkungan teknologi baru muncul, selera konsumen berubah total, ada aturan baru, dan asumsi dasar kita itu udah nggak relevan lagi, Nah, itu saatnya berubah. harus. Kalau kita kekeh sama strategi lama padahal fondasinya udah goyah, ya itu resep gagal. Ini bukan soal gengsi, tapi soal adaptasi cerdas. Banyak contoh kegagalan kan karena ini. Restoran cepat saji yang nambah menu terus sampai lupa kalau kekuatan utamanya itu efisiensi. Atau produsen ban yang terlena sama sukses ban radial, nggak siap pasarnya berubah. Lupa sama alasan awal suksesnya. Jadi, kalau kita simpulkan nih ya buat Anda yang dengerin, kelima kondisi ini domain bisnis yang fokus, fungsi, skenario logis sebab akibat, konsentrasi sumber daya, langkah yang realistis, sama adaptasi prinsip dasar ini bukan cuma checklist. Ini lebih kayak membangun sebuah cara berpikir strategis yang bisa melihat jauh ke depan. Gitu ya. Iya, betul banget. Intinya bukan punya bola kristal, tapi disiplin dalam menganalisis, memilih langkah, fokus, dan berani beradaptasi kalau memang diperlukan. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda. Di industri atau bidang yang Anda geluti sekarang, udah bener belum definisinya ngelihat dari sudut pandang fungsi buat pengguna akhir? Dan juga coba pikirin deh, asumsi-asumsi dasar apa sih yang udah lama dipegang di industri Anda, yang mungkin jangan-jangan udah usang dan perlu dipertanyakan lagi hari ini. Siapa tahu itu jadi titik awal buat strategi yang lebih tajam ke depan.